Diabaikan Indra Syafri, pemain keturunan jadi andalan tim Eredivisie. Evan Dimas bantah alasan performa menurun. Timnas Inggris senasib dengan Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Persib Bandung resmi menggait Dimas Derajat. Striker Timnas Indonesia itu diboyong setelah kontraknya bersama Persikabo 1973 telah usai. Dimas praktis menambah kekuatan Persib di lini depan, di mana sebelumnya pelatih Bojan Hodak mengatakan timnya sedang mencari striker muda atau penyerang lokal dengan kualitas bagus. Di sisi lain, kedatangan Dimas akan menambah sesak lini depan Persib pada Liga 1 musim depan. Saat ini sudah bercokol David da Silva dan Ciro Alves yang bisa diturunkan sebagai striker tengah. Sementara itu, statistik Dimas sendiri cukup apik, di mana penyerang berusia 27 tahun itu musim lalu mengemas 6 gol dan 4 assist dari 25 pertandingan di Liga 1 musim lalu. Total bersama Persikabo 1973, Dimas menorehkan 28 gol dan 18 assist dari 101 pertandingan di semua kompetisi. Sementara bersama Timnas Indonesia, Dimas mengumpulkan 6 gol dari 13 pertandingan. Disampaikan oleh media kondang asal Spanyol Mundo Deportivo, klub raksasa Liga Spanyol Atletico Madrid dikabarkan bakal berkunjung ke Indonesia dalam rangka tur pramusim. Dalam lawatannya ini, Atletico Madrid bakal menantang klub lokal saat tur pramusim di Indonesia. Besar kemungkinan tim asuhan Diego Simon tersebut bakal menantang klub peserta Liga 1 Indonesia. Namun demikian, kabar tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak Atletico Madrid. Namun ada kemungkinan Atletico Madrid bakal terbang ke Indonesia untuk menantang Persija Jakarta. Sebelumnya, tim berjuluk Los Colchoneros tersebut sempat dijadwalkan akan menantang PSG dan Inter Milan di Cina. Namun, Mundo Deportivo menginformasikan bahwa 2 pertandingan tersebut telah dibatalkan. Pembatalan disebabkan oleh kurangnya jaminan pembayaran dari pihak penyelenggara. Bek kiri Timnas Indonesia Kelvin Verdong mulai berlatih dengan klubnya NEC Nijmegen sebab klub itu sedang bersiap untuk menyambut Eredivisie musim depan. Jurnalis Belanda Maurits de Man yang selama ini identik dengan NEC Nijmegen mengungkapkan Kelvin Verdong sudah bergabung dengan skuad NEC sejak akhir pekan lalu. Kabar ini menjadi menarik lantaran beberapa waktu lalu Kelvin Verdong sempat mengungkapkan hasratnya untuk mencari tantangan baru. Bek kiri berusia 27 tahun itu ingin mencoba peruntungan di luar negeri, namun sampai saat ini belum ada kabar mengenai klub luar Belanda mana yang tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Kelvin Verdong. Belakangan klub Belanda lain justru tertarik menggait Kelvin Verdong, yakni AS Alkmaar. Evan Dimas menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Namun akhir-akhir ini namanya mulai tersisih di Timnas Indonesia. Bahkan terakhir kali Evan Dimas dipercaya Sintayong membela skuad Garuda pada 27 Januari 2022. Ditambah lagi, ia juga sudah minim menit bermain di klubnya dulu, yakni PSIS Semarang. Bahkan Evan hanya tercatat sebanyak 8 kali bermain bersama PSIS dari 34 laga yang dilakoni. Melihat situasi ini, tak sedikit pihak yang melempar kritikan kepada Evan Dimas. Tak sedikit pihak yang menilai bahwa Evan telah habis karena performanya menurun dan tidak sama seperti saat masih muda. Menanggapi hal ini, Evan Dimas mengatakan bahwa ia mengaku tidak ada beban sama sekali. Terkait kritikan yang diberikan kepadanya pun ia meresponnya dengan keren dan juga santai. Evan mengatakan bahwa sebagai pemain ia lebih tahu kondisinya, untuk itu ia tak terlalu ambil pusing dengan omongan orang. Manajer Timnas Indonesia U17 dan U20 Ahmad Zaki Iskandar menekankan jika skuad Piala AFF U19 tidak akan otomatis menjadi pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nantinya mereka akan dievaluasi menurut penilaian pelatih berdasarkan kelayakan. Kata dia, pemain-pemain yang akan menjadi skuad Timnas Indonesia U19 berdasarkan evaluasi di Thailand Cup 2024. AFF U19 Youth Championship 2024 alias Piala AFF U19 2024 bakal berlangsung pada 17 hingga 29 Juli mendatang, sementara Piala Asia U20 2025 bakal digelar di China. Ambisi Inggris untuk meraih gelar perdana Piala Eropa harus kandas gara-gara kekalahan dari Spanyol dalam laga final. The Three Lions dibekuk La Furia Roja dengan skor 2-1.
Gol Nico Williams dan Mikel Oyarzabal membuat Inggris batal naik podium juara. Sementara tim Tiga Singa sendiri cuma sanggup membalas 1 kali via lesakan Cole Palmer. Dengan demikian, ini menjadi kali kedua beruntun Inggris gagal merajai Euro. Kisah pahit yang diderita Inggris ternyata pernah dialami Indonesia. Di ajang Piala AFL, skuad Garuda sempat 2 kali berturut-turut finish sebagai peringkat kedua, di mana cerita padi Indonesia dimulai pada tahun 2000. Pasukan Merah Putih hancur redam lewat skor 1-4 oleh tim Gajah Perang. 2 tahun kemudian di 2002, Indonesia bertemu lawan serupa pada babak final dan hasilnya Indonesia harus keok dengan kedudukan 2-4 dengan adu penalti. Semalam NEC Breda menggelar laga uji coba perdana jelang mengarungi musim depan. Mereka melakoni laga kontra tim lokal United 1930. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor pun berakhir sama kuat 0-0. Salah satu yang paling menarik perhatian terjadi di menit ke-60, di mana saat itu pelatih NEC Breda Carl Hopkins memasukkan Sam Raffael, pemain yang dicoret Indra Syafri dari skuadnya. Ini merupakan yang kesekian kalinya Sam Raffael main di tim senior NEC Breda. Sebelumnya pada Januari lalu, gelandang 19 tahun ini juga mendapatkan kesempatan yang sama setelah muncul sebagai gelandang andalan NEC Breda U21. Di saat Sam Raffael selangkah lagi merumput bersama tim senior NEC Breda, yang bersangkutan malah diabaikan pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri. Sebelumnya bersama 3 pemain keturunan lain yakni Mahrez Mohinoke, Dayon Mark, dan Tim Kuiper, Sam Raffael menjalani trial bersama timnas Indonesia U19 di Thailand Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis medio Juni lalu. Namun nama Sam Raffael malah dilewatkan. Meski begitu, pintu timnas Indonesia belum akan tertutup bagi Sam Raffael. Tidak bisa dipungkiri banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, salah satunya Belanda. Meski begitu, banyak juga pemain-pemain keturunan itu yang belum mau untuk membela timnas Indonesia. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, mengatakan hal tersebut lantaran para pemain keturunan masih berhasrat ingin membela negara asalnya. Terlebih di Indonesia tidak ada 2 kewarganegaraan, berbeda dengan beberapa negara lain. Selain itu, para pemain keturunan masih sangat muda dan masih ingin mengembangkan karirnya. Lebih dari itu, Arya juga meminta kepada warganet untuk tidak memberikan pesan buruk kepada pemain tersebut apabila menolak gabung ke timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia harus bisa memaklumi pilihan dari pemain keturunan itu. Timnas wanita Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 1-4 dari Hong Kong dalam laga persahabatan yang berlangsung di HKFC Football Ground Hong Kong pada Minggu 14 Juli kemarin. Dalam pertandingan ini, gol tunggal timnas wanita Indonesia melalui Shefa Imut pada menit ke-63. Pertandingan antara Hong Kong melawan timnas wanita Indonesia dalam laga persahabatan ini pun berlangsung cukup menarik. Ini adalah kekalahan kedua melawan Hong Kong yang sebelumnya pada Kamis lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-3. Sebelumnya mereka memiliki rekor bagus dengan tampil tidak terkalahkan, menang tipis 3-2 dan menang telak 3-0 saat melawan Bahrain. Kemudian sebelumnya menang melawan Singapura dengan skor 5-1 ketika bermain di Indonesia. Ya, Garuda Pertiwi sudah berjuang. Sekian News Plus kali ini Sobat Garuda, mari dukung terus perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Plus Edition dari Garuda Stage selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.